Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, tahukah Anda kalau sejumlah tokoh besar Indonesia lahir dari didikan seorang pahlawan bernama Hos Cokro Aminoto yang bertempat tinggal di kota Surabaya, Jawa Timur. Rumah Hos Cokro Aminoto bahkan pernah ditinggali Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno, yang saat itu sedang mengenyam bangku sekolah tingkat SMA. Berikut liputan Febrian Ahmad dan Haris Ramadhani dari Surabaya, Jawa Timur. Memperingati Hari Pahlawan rasanya tepat jika kita berkunjung ke kediaman Hos Cokro Aminoto yang berlokasi di Jalan Penilih, Kota Surabaya. Karena dari rumah inilah lahir sejumlah tokoh dan juga pahlawan nasional yang tentunya memiliki pengaruh besar dalam perpolitikan Indonesia pra-kemerdekaan dan juga khususnya pada zaman penjajahan Belanda. Lantas, seperti apa isi dan juga desain dari rumah Hos Cokro Aminoto ini dan siapa saja para tokoh nasional yang pernah tinggal di sini? Kita akan melihatnya di dalam. Arsitektur rumah dengan luas 10 x 13 meter persegi ini masih asli dengan desain yang terbilang cukup sederhana. Di dalam rumah terpajang sepak terjang dari Hos Cokro Aminoto mulai dari kelahiran, sejarah pendirian rumah, hingga Hos Cokro Aminoto membentuk Sarekat Islam yang merupakan organisasi massa terbesar era Hindia Belanda dengan 1 juta anggota dari seluruh Indonesia. Di rumah inilah sejumlah tokoh pernah singgah, bahkan tinggal dalam waktu yang lama untuk bersekolah dan belajar. Di rumah Hos Cokro Aminoto ini juga pernah bertempat tinggal sejumlah tokoh Indonesia yang tentunya memiliki ideologi berbeda, mulai dari tokoh Musso yang merupakan berideologi komunis, kemudian juga ada Kartosuwiryo yang merupakan ideologi agamis, dan juga yang paling terkenal adalah sosok Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang juga pernah bertempat tinggal menimba ilmu di rumah Hos Cokro Aminoto. Bahkan di sini juga ditampilkan ada contoh ataupun baju pakaian bekas Soekarno saat menimba ilmu di Surabaya, dan ini merupakan atau pakaian yang digunakan saat Soekarno bersekolah di HBS atau di tingkat SMA pada saat itu. Di lantai atas di rumah Hos Cokro Aminoto inilah tempat Bung Karno tinggal sehari-hari. Dan kalau kita lihat bentuknya ini masih original, di mana sangat sederhana, hanya beralaskan kayu dan juga beratapkan dari anyaman bambu. Konon Bung Karno selain tinggal di sini, dia juga sering berlatih pidato, sehingga terciptalah pidato Bung Karno yang begitu khas itu. Banyak hal positif yang bisa dipetik dari sosok Hos Cokro Aminoto. Keteladanan dan ketegasannya dalam menggembleng murid-muridnya sukses melahirkan tokoh terkenal bangsa. Tak heran jika sosok Hos Cokro Aminoto juga dikenal sebagai guru bangsa. Hos Cokro Aminoto sendiri dapat dikatakan sebagai pengkader para tokoh-tokoh yang pernah tinggal atau singgah di sini pada saat itu. Jadi mereka-mereka ini pada saat itu benar-benar dididik. Keberadaan rumah Hos Cokro Aminoto sudah resmi menjadi museum sejak tahun 2017. Tentunya menjadi penting dalam sejarah perjuangan Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Teladan dan semangat sosok Hos Cokro Aminoto diharapkan bisa dicontoh oleh generasi muda Indonesia. Dari sosok Hos Cokro Aminoto kita bisa belajar bahwa bagaimana semangat, motivasi, dan juga idealisme bisa menciptakan sebuah pergerakan bangsa yang begitu besar sehingga menghasilkan kemerdekaan bagi Indonesia. Dari Surabaya, Febrian Ahmad, Haris Ramadhani, Metro TV.